Shalom buat kita semua. Perkenalkan, saya Milan Demanurung dengan NIM 11S24031 dari program studi Sarjana Informatika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal pemrograman prosedural. Terdapat 20 lebih soal. Pertama itu menghitung luas persegi panjang. Kita disuruh membuat program untuk menghitung luas persegi panjang, contoh menggunakan fungsi luas panjang kali lebar. Jadi sini saya akan menuliskan code-nya. Nah, pada sini terdapat include studio.h, ini library-nya, dan ada fungsi utama main. Kita mendeklarasikan tiga variabel bertipe data integer, yaitu panjang, lebar, dan luas. Kemudian menampilkan teks untuk input panjang, kemudian menerimanya, kemudian menampilkan teks untuk input lebarnya, kemudian menerimanya, terus kemudian membuat fungsi luas yaitu panjang kali lebar, kemudian mencetak hasil dari si luas. Coba ininya 3 2 lebarnya 3 6. Oke, selanjutnya pada soal nomor 2 kita disuruh untuk menentukan bilangan genap. Buat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap, yang 1 jika genap, 0 jika ganjil. Misalnya. Oke, kita akan menjelaskan codingannya. Di sini terdapat integer segenap, fungsi untuk mengecek apakah bilangan genap, integer segenap. Kemudian ada kondisi jika angka tersebut dibagi 2 dan hasilnya sama dengan 0, sisanya sama dengan 0, maka itu bilangan genap. Jika tidak, maka itu bilangan ganjil. Kemudian fungsi utama programnya, ya, kita deklarasikan suatu variabel untuk menyimpan input, yaitu variabel bilangan yang tipe data integer. Kemudian menampilkan instruksi input ke layar, kemudian menerimanya. Selanjutnya mengecek apakah bilangan tersebut bilangan genap atau tidak. Jika tidak, maka bilangan tersebut bilangan ganjil. Nah, kita coba run. Kemudian kita masukkan 2 adalah bilangan genap. Selanjutnya kita masukkan satu bilangan ganjil, satu adalah bilangan ganjil. Oke, selanjutnya soal ketiga. Nah, pada soal ketiga kita disuruh untuk menukar nilai dengan pointer. Buat fungsi void tukar integer a, integer b yang menukar nilai 2 variabel. Kita sudah diberikan salah satu contohnya. Langsung aja kita ke codingannya. Jadi di sini ada void tukar. Di sini ada void tukar, fungsi untuk menukar nilai 2 variabel menggunakan pointer. Kemudian menyimpan nilai x ke temp. Nah, kemudian lalu nilai y dipindahkan ke x, nilai x dipindahkan ke x dan temp ke y dan ke temp y. Kemudian di sini kita deklarasikan 2 variabel, itu variabel a dan b. Pertama, masukkan nilai si a, kemudian membaca nilai si a, kemudian meminta user menginput, kemudian dibaca. Kemudian kita buat fungsi tukar a dan b. Ini memanggil fungsi tukar mengirim alamat variabel a dan b. Kemudian menampilkan nilai a dan b setelah ditukar. Kita coba run. Tentunya kita mau masukkan nilai a nya itu dulu. Nilai a nya itu 4, nilai b nya itu 1. Maka ketika ditukar, a nya menjadi 1, b nya menjadi 4. Itu kan. Selanjutnya pada soal nomor 4 kita disuruh untuk menyimpan elemen array. Buat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi ini untuk menyimpan isi array. Oke, kita ke programnya. Di sini ada void cetak array, fungsi cetak array untuk mencetak elemen si array, dan menggunakan looping untuk mencetak setiap elemen array. Sini ada fungsi pertama, deklarasi variabel n yang bertipe data integer, kemudian meminta input jumlah elemen array pengguna, kemudian dibaca, dan integer array n ini mendeklarasikan
array dengan ukuran n yang ditentukan oleh si user. Kemudian meminta input untuk setiap elemen array dalam sebuah looping tersebut. Kemudian memanggil fungsi cetak array untuk menampilkan elemen array. Kita akan coba masukkan jumlah array-nya. Kita coba masukkan saja 3 yang menurut itu 1 1 2 kan 3 elemennya, kan elemen itu mulai dari 0, 1 1 2. Oke, selanjutnya pada soal kelima. Nah, pada soal kelima kita disuruh untuk menghitung rata-rata array. Jadi input n bilangan, simpan dalam array, kemudian hitung rata-ratanya. Kita masukkan contoh berapa array itu. Contohnya itu dijumlahkan semua data dibagi jumlah elemen secara logika matematikanya. Oke, kita akan bahas kodenya. Di sini ada integer main, fungsi utama program. Integer n ini adalah deklarasi variabel, n untuk jumlah nilai, i untuk perulangan, kemudian jumlah ini untuk total nilai, kemudian rata-rata untuk rata-ratanya. Kita akan meminta input jumlah nilai dari user, kemudian menerimanya, membacanya. Kemudian float nilai ini deklarasikan array nilai dengan ukuran n. Kemudian input semua nilai ke array langsung dijumlahkan dalam looping. Kemudian menghitung rata-rata dan jumlah nilai dibagi n, jumlahnya dibagi n. Kemudian menampilkan rata-rata dengan 2 angka di belakang komanya, dengan 2 angka di belakang koma. Ya 2 angka di belakang koma. Kita coba run. Misalnya kita masukkan jumlah nilai 3, masukkan 3 nilai, coba masukkan 20, 30, 20 lagi, 30, maka rata-ratanya 23,3 ketika dijumlahkan dibagi 4 gitu. Oke, selanjutnya soal ke-6. Pada soal ke-6 kita disuruh untuk faktorial. Ini faktorial rekursif, untuk membuat sebuah fungsi faktorial. Tentunya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan kodenya. Di sini ada integer faktorial. Ini fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Kemudian basis rekursinya jika n lebih kecil dari 1 atau kurang, maka faktorialnya adalah 1. Namun jika n dikalikan dengan faktorial, jika n tidak sama dengan 1, maka dikalikan dengan faktorial dari n kurang 1. Seperti itu. Kemudian integer main ini meminta input dari si user dan menyimpannya di number, kemudian memprint hasil faktorialnya. Coba kita jalankan. Masukkan bilangan, contohnya masukkan data bilangan dan gampang lah. 3 faktorial 3 kan 6. Nah, faktorialnya. Coba lagi kita buat 4. Langsung 4 kan 3, 24 ya. Nah, 24. Oke, selanjutnya pada soal selanjutnya, soal ke-7. Kita disuruh untuk mengkonversi nilai ke huruf. Buat program untuk konversi nilai angka ke huruf, contohnya A B C D E. Untuk inputnya nilai 88. Oh, oke. Ini kayak nilai ya, konversi nilai ke grade-nya. Oke, selanjutnya. Oke, kita akan menjelaskan codingannya. Di sini ada integer nilai dan char huruf. Ini ada deklarasi variabel nilai untuk menginput angka, huruf untuk menyimpan nilai huruf hasil konversinya nanti. Kemudian printf meminta input dari user, kemudian dibaca, kemudian diterima, dibaca, terus kemudian ada di sini. Inilah data untuk menentukan apa grade dari nilai tersebut, jika dia 80 lebih besar dari sama dengan 80, maka dia A, seperti itu. Selanjutnya memprint nilai. Kita akan coba run. Nilai contohnya kita buat nilai 75, maka otomatis dia B kan, karena data yang kita kasih itu menunjukkan demikian. Kalau kita buat
80 untuk 999. Nah, selanjutnya pada soal ke-8. Nah, pada soal ke-8 kita disuruh untuk fungsi modul dengan header. Jadi ini agak rumit sedikit. Nah, akan misalkan fungsi tambah kurang kali bagi ke file header matmut.c dan matmut.h dan matmut.toxic. Jadi nanti ada terdapat tiga uh, file. Pertama itu ada file headernya, file fungsinya, dan ada main fungsinya nanti. Nah, kita akan langsung saja. Jadi deklarasi fungsi matematika. Jadi pada pertama kita buat dulu library-nya itu matplotlib.h. Jadi di sinilah kita buat menyediakan prototype fungsi yang akan digunakan nanti di file .c-nya nanti. Jadi di sini diambil dari fungsi tersebut. Kemudian di matplotlib.c, oke. Kemudian pada matplotlib.c di sini nanti kita buat operasi matematikanya seperti tambah, kurang, dan kurang, kali, seperti itu. Oke, selanjutnya pada soal Windows-nya itu saya buat namanya soal 8. Kemudian di sini kita tinggal memanggil mencetak nilai-nilai yang sudah kita deklarasikan tadi di matplotlib.c dan matplotlib.h. Nah, ini tinggal di run. Jadi perannya tidak bisa langsung kita run secara otomatis. YCC Mahmud CC Mahmud bersih CC soal lengkap Mahmud bersih terus Mahmud bersih dan soal 8 bersih dan info 1 plus 1. Nah, kan angka yang kita sediakan tadi 10 dan 5, maka 10 tambah 5 jadi langsung dioperasikan semua. Selanjutnya pada soal ke berapa sekarang? Soal ke-9. Nah, pada soal ke-9 kita diminta untuk alokasi array dinamis. Jadi input and alokasi array dengan malloc isi dengan angka kelipatan 5. Kita disuruh membuatnya. Kita akan menuliskan codingannya. Nah, di sini terdapat input stdlib untuk input untuk alokasi memori dinamisnya, alokasi memori dinamis. Kemudian integer main fungsi utamanya ada, kemudian integer n dan i untuk deklarasi variabel, n itu untuk jumlah array-nya, i itu untuk perulangannya. Kemudian array ini sebagai pointer untuk menyimpan alamat array dinamis. Kemudian printf n sama dengan ini adalah meminta input jumlah elemen array dari user, kemudian membacanya. Nah, kemudian array ini fungsi array untuk mengalokasikan memori untuk array dinamis dengan ukuran n dikali size of integer. Kemudian mengecek if array ini untuk mengecek apakah alokasi memori berhasil. Nah, tapi jika gagal maka tampilkan perusahaan error. Kemudian menampilkan elemen-elemen array-nya, kemudian membebaskan memori yang telah dialokasikan setelah digunakan. Contoh kita buat ini n sama dengan 2. Nah, kita buat yang di soal n sama dengan 4. n sama dengan 4. n sama dengan 4. Nah, 0, 5, 10, 15 gitu. Akan kelipatan 5. Oke, selanjutnya pada soal nomor 10 kita disuruh untuk membuat gunakan reallog untuk menambah ukuran array. Tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan reallog. Contoh outputnya seperti ini. Oke, kita akan bahas kodenya. Nomor tadi 10 ya.
10. Di sini terdapat integer sama juga menggunakan library sterelib untuk alokasi memori dinamis. Dan di sini ada integer array dan integer i. Array sebagai pointer untuk menyimpan alamat array dinamis, kemudian i untuk perulangannya. Dan array malloc ini untuk mengalokasikan memori untuk array dengan 3 elemen bertipe data integer. Kemudian array 0 sampai 2 ini untuk menetapkan nilai untuk elemen pertama, kedua, dan ketiga di ketiga array. Kemudian array real ini untuk mengubah ukuran arraynya jadi 5 elemen bertipe data integer dan memindahkan data yang sudah ada ke lokasi memori baru serta menambahkan nilai pada elemen keempat dan kelimanya. Kemudian mencetak semua elemen array yang sekarang berukuran 5 dan mencetaknya dan membebaskan memori yang telah dialokasikan. Ada cobaan, kita sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5 kan array jadi 5 dari sekian. Oke, selanjutnya pada soal nomor 11. Pada soal nomor 11 kita untuk simpan nama dan file dan simpan nama dan nilai ke file, input data mahasiswa nama dan nilai, terus kemudian simpan ke file, mungkin ini txt ya, .txt. Coba kita perhatikan. Nah di sini oke, di sini terdapat input file ya, langsung aja filenya. Ini deklarasi variabel file, ini file untuk pointer ke file, dan cara nama ini untuk menyimpan nama mahasiswa, kemudian menyimpan nilai mahasiswa dan jumlah mahasiswa, kemudian menerima inputan jumlah mahasiswa dan membacanya, kemudian membuka file data mahasiswa.txt yang sudah kita buat di atas tadi membuka file data mahasiswa.txt, kemudian untuk ditulis. Jika file tidak ada akan dibuat, jika filenya kita tidak buat, ini akan secara otomatis langsung otomatis terbentuk sendiri filenya jika kita tidak membuatnya. Kemudian for mengecek apakah ini fungsinya untuk kemudian fungsi file null ini untuk mengecek apakah file berhasil dibuka. Jika gagal maka program akan keluar. Dan di sini ada menggunakan looping untuk meminta input nama dan nilai mahasiswa, kemudian menyimpannya ke dalam file dengan fprintf, kemudian menutup file setelah penulisan selesai. Kemudian menampilkan pesan bahwa data telah disimpan ke file. Kita coba run. Masukkan jumlah mahasiswa, contoh 2. Kita masukkan nama mahasiswa pertama itu Erwin, masukkan nilainya 90. Nama mahasiswa kedua itu coba Esther, nilai itu juga nilai itu 99 contoh. Maka data berhasil disimpan ke file data mahasiswa.txt. Jika kita cek Erwin sama Esther kan 99. Erwin 90, Esther 99. Oke, seperti itu kira-kira. Maka selanjutnya soal nomor 12. Kemudian pada soal nomor 12 kita diminta untuk membaca file dan tampilkan isi. Baca file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar, contohnya nama, daun, dan nilai. Baca isi file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Kita coba jalankan menjelaskan programnya. Jadi di sini ada file open. Oke, di sini ada file deklarasi variabel, file untuk pointer file, kemudian cara nama untuk menyimpan nama mahasiswa sebanyak 50 karakter, kemudian integer nilai untuk menyimpan nilai mahasiswa, kemudian file open ini membuka file mahasiswa.txt untuk dibaca, buka file untuk dibaca nanti waktu di run, kemudian if file ini mengecek apakah
file berhasil dibuka. Jika gagal maka terdapat tampilan error gitu. Kemudian baca isi file demi baris. Ini while file membaca file baris per baris menggunakan fscanf, kemudian mengharapkan format string atau nama dan integer nilai, lalu menampilkan hasilnya, kemudian menutup file setelah selesai dibaca. Maka ini diambil dari data dari mahasiswa txt. Kita run, apa hasilnya? Hasilnya kan Arun Gandhi. Nah itu ya, kita run. Nah, kita run ulang. Maka dia berhasil membaca. Kita buat supaya isinya data mahasiswa txt. Oh ya, ada, kita buat, coba kita screen dulu sini Erwin Manor dan nilainya 90 contoh. Lalu kita browser, kita run yang tadi selalu 12 ya tadi ya. Oke, kita run ulang. Nah, selanjutnya kita coba. Kan ini untuk buka file dibaca dengan file, terus baca isi file baris demi baris, open nama dan nilai. Oke, nama dan nilai masih ada txt, ada txt. Jalankan sekali lagi. Oh, dia cuma membaca apa yang ada pada file, bukan menampilkan. Baca isi file baris demi baris. Jadi, oke. Oke, jadi dia tidak menampilkan apa isi dari teks mahasiswa dari txt. Dia hanya membaca data yang ada dalam mahasiswa txt. Oke, karena setelah kita run ini tidak menampilkan pesan error, maka dia berhasil membacanya. Selanjutnya, pada soal 13 ini pointer ke fungsi kalkulator. Jadi kita gunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi plus minus kali dan bagi. Nah, kita akan bahas kodenya 13 tadi ya. Nah, di sini ada integer tambah, integer a dan b. Kita deklarasikan fungsi untuk menjumlahkan dua angka dan membalikan hasilnya. Fungsi untuk mengurangi dua angka dan membalikan hasilnya. Begitu juga dengan kali, kemudian membalikan hasilnya. Dan integer bagi, ini fungsi untuk membagi dua bilangan atau angka dan mengembalikan hasilnya. Jika pembagi adalah 0, maka mencetak pesan error pembagian dengan 0. Karena itu kan infinite itu ya, masalah. Kemudian ini ada fungsi utama, integer a b hasil, a dan b ini untuk input angka, op ini untuk operator matematikanya, dan operasi ini untuk pointer, fungsi yang akan menunjuk ke fungsi operasi yang sesuai. Dan printf fungsi ini untuk meminta user memasukkan input format angka operator dengan format angka operator. Kemudian menggunakan switch case untuk memilih fungsi yang sesuai berdasarkan operator yang dimasukkan. Kemudian hasil operasi dan menjalankan fungsi yang dipilih menggunakan pointer dan menampilkan hasilnya. Kita akan coba run, masukkan operasi. Ini contohnya operasi yang ingin kita adalah kurang, bos, operasi tidak dikenali apa. Coba kita lihat, masukkan operasi. Oke, coba masukkan operasi itu tambah
Operator tidak dikenali kenapa? Si A dan B. Oke, sebelum kita cara jalannya, masukkan operasi. Oh, langsung ya. 2 tambah ini. Oh, iya langsung. Ini itu. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Ini kita untuk disuruh filter array dengan fungsi. Buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Contoh inputnya 1 2 3 4. Maka outputnya, oh, dia cuma memilih angka genapnya, memfilter angka genapnya, kemudian tidak mencetak, tidak ikut mencetak angka ganjil. Menarik. Kita bebaskan kodenya. Nah, di sini ada integer is genap. Nah, fungsi untuk memeriksa apakah angka tersebut benar genap dan mengembalikan satu jika genap, ya, mengembalikan satu jika genap, nol jika tidak. Kemudian di sini ada void filter. Fungsi filter ini yang menerima array, jumlah elemen, dan fungsi sebagai parameternya. Kemudian fungsi ini akan mencetak elemen-elemen genap dari array. Nah, ada fungsi utamanya integer main. Nah, di sini integer R100 ini deklarasi array R dengan kapasitas 100 elemen dan variabel N untuk jumlah elemennya. Kemudian minta user untuk menginput dan menerimanya. Kemudian meminta input uh, elemen-elemen array dari pengguna. Kemudian meminta input elemen-elemen array dari pengguna dan memanggil fungsi filter untuk menampilkan elemen-elemen genap dari array dengan menggunakan fungsi segenap. Dan kalau kita buat masukkan jumlah elemen yang kita masukkan, contohnya 4, arraynya 1. Oh iya ya. Oke, coba ulang. Dan elemen contoh 2. Tinggal arraynya 1 2 3, maka genapnya itu cuma 2 doang gitu. Begitu kira-kira. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, pada soal kita disuruh untuk membuat mini aplikasi penilaian mahasiswa. Input data n mahasiswa, nama, nilai, hitung rata-rata, tentukan huruf mutu, tampilkan semuanya. Misalnya namanya, nilainya, dan hurufnya. Oke. Kita akan membahas hurufnya. Nah, di sini terdapat string.h yang kita ketahui untuk manipulasi input outputnya. Oke, ini charge konversi huruf. Ini fungsi untuk mengkonversi nilai menjadi huruf sesuai dengan kriteria yang diberikan, yaitu A, B, C, D, dan E. Jika di luar dari bilangan ini, standar ini, maka nilainya E. Seperti itu. Nah, kemudian di sini uh, terdapat deklarasi variabel. N itu untuk jumlah mahasiswa, nama untuk nama mahasiswa, nilai untuk nilai mahasiswa, huruf untuk grade-nya, kemudian total itu untuk menghitung jumlah nilai totalnya, dan meminta inputan dari user, kemudian menerimanya untuk membacanya. Dan di sini menggunakan looping untuk meminta input nama dan nilai mahasiswa, kemudian mengkonversikannya ke nilai, mengkonversi nilainya ke huruf atau membuat grade-nya, serta menjumlahkan nilai untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian di sini mencetak data mahasiswa termasuk nama, nilai, dan konversi ke huruf, dan menghitung dan mencetak rata-rata nilai mahasiswa. Mencetak. Kita akan coba masukkan jumlah mahasiswa, contoh ini. Coba namanya Erwin, nilainya 100, contoh ya. Nama kedua itu Artulut, oh, nilainya itu 90. Kemudian ntar kemudian dia mencetak data mahasiswa Erwin
namanya Erwin nilai 100, huruf grade-nya itu A, nomor turut nilai 90, grade-nya juga A. Nah, demikian. Kemudian selanjutnya pada soal ke-16, kita minta untuk membuat sistem kasar sederhana. Input daftar barang dan harga, total belanja, diskon otomatis jika 500.000 belanjanya. Contohnya 3 barang, sini diskon total 10%. Oke. Kita menentukan diskonnya, jika dia belanja sekian maka diskonnya sekian, seperti itu. Nah, kita akan bahas code-nya. Di sini terdapat uh, deklarasi variabel, n itu jumlah barangnya, harga itu untuk harganya, total itu untuk menghitung total semua harga barang dan bayar, untuk menghitung total yang harus dibayar setelah diskon jika memungkinkan, uh, jika biaya yang dikeluarkan itu sesuai kriteria yang memenuhi diskon tersebut. Kemudian meminta user untuk memasukkan inputan, menerima inputan jumlah barang yang akan dibeli, dan membaca menerimanya, kemudian menggunakan looping untuk meminta harga tiap barang dan menjumlahkan harga barang ke dalam variabel total. Kemudian mengecek kondisi ini untuk mengecek apakah total harga lebih dari 500. Jika iya, maka akan diberi diskon 10%. Jika tidak, maka menampilkan harga total tanpa diskon. Kemudian bayar sudah total tanpa diskon. Kemudian mencetaknya. Kita akan coba run. Jumlah barang contohnya itu 3. Harga barang pertama itu contohnya kita buat yang under 500, kita buat 100, 200.000, 200. Harga kedua itu 30.000. Harga ketiga itu 20 30 ya. Ini nanti jadi 20.000 50 perak. Nah, selanjutnya kita buat yang over 500. Jumlah barang itu contohnya 4. Harga barang pertama itu 500, 200, 2.000, 20.000, 200. Kemudian harga barang kedua itu 200 juga. Dan harga barang ketiga itu 200 juga. 600 kan, maka foto 4 ya 4. Kemudian yang harga 4 itu 100. Nah, akan dipotong diskon 10% total bayar, karena ini sudah melebihi persyaratan diskon 10% tersebut. Memenuhi. Kemudian pada soal 17, nomor 17, kita disuruh untuk sistem pencarian nilai mahasiswa. Input data mahasiswa, simpan ke file, cari mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilkan. Contohnya cari NIM 2301. Oke. Kita akan coba jelaskan programnya. Nah, di sini terdapat type def ini untuk mendefinisikan tipe data mahasiswa dengan 3 anggota, yaitu NIM, nama, dan nilainya. NIM, nama, dan nilainya. Kemudian integer main untuk fungsi utamanya. Kemudian pointer file ini untuk menangani file. Kemudian n itu untuk jumlah mahasiswa MHS ini untuk array yang berisi data mahasiswa. Kemudian cari ini untuk menyimpan NIM yang akan dicari. Kemudian ketemu ini untuk sebagai flag untuk menunjukkan apakah data itu ditemukan atau tidak. Kemudian meminta si user untuk menginput data, kemudian membaca si n tersebut. Kemudian membuka file open txt. Oke. Saya membuka file open txt. Ini untuk membuka file mahasiswa dan txt untuk ditulis menggunakan loop untuk memasukkan data mahasiswa dan menyimpannya ke dalam file tersebut. Jadi kita nanti input memasukkan data di terminal, kemudian akan disimpan ke mahasiswa.txt, seperti itu. Kemudian ini file open, ini printf untuk printf cari name untuk meminta input name yang ingin dicari. Kemudian file open mahasiswa.txt ini untuk membuka file mahasiswa.txt untuk dibaca, kemudian menggunakan looping untuk mencari name yang dimasukkan jika ditemukan.
Jika ditemukan, maka dia akan mencetak data mahasiswa dan mengubah flag ketemu menjadi satu. Jika tidak, maka flagnya tetap nol. Kemudian itu if ketemu, membuka menutup file setelah dibaca. Kemudian jika ketemu, if ketemu ini, jika ketemu nol, artinya name yang dicari tidak ditemukan, sehingga mencetak bahwa data tidak ditemukan. Seperti itu. Kemudian return nol menandakan program selesai. Kita akan coba run. Nol mahasiswa itu 3, name-nya itu 11 dengan name 31, namanya Erwin, nilainya itu 100. Kebanyakan ya name-nya 23 kan, 3 mahasiswa itu hanya turut 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 dan nilainya itu 20. Name itu name Pak 1, namanya Panji, ini nilai itu 30. Cari name, contohnya kita cari name 31. Nah, cari name 31. 31 itu nama si Erwin yang memiliki name atau seperti itu. Kita cari name, mencari name-nya. Oke, selanjutnya soal nomor 18. Nomor 18, kita disuruh untuk statistik sensor dalam dialog. Info jumlah pengukur, alokasi dinamis, hitung minimum maksimumnya dan rata-ratanya. Kayak yang tadi ya, maksimum doang. Oke. Oke, kita akan membahas code-nya. Membahas code-nya. Apa mas sampai? Nah, di sini terdapat integer deklarasi variabel n untuk jumlah data, data untuk array dinamis, total untuk menghitung jumlah seluruh data, dan min max dan rata-rata ini untuk min max ini untuk menyimpan nilai terkecil dan terbesar, kemudian rata-rata ini untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian meminta si user untuk memasukkan jumlah data, memasukkan jumlah datanya ya, kemudian membacanya, menerimanya. Kemudian data float ini untuk mengalokasikan memori dinamis untuk array data sesuai dengan jumlah data Cn. Kemudian menggunakan looping untuk mendetekti input data dan menyimpannya ke dalam array data. Kemudian menggunakan realloc untuk menyimpan untuk menyesuaikan ulang ukuran memori array, array. Kemudian min max ini untuk menentukan nilai terkecil dan terbesarnya dengan membandingkan setiap elemen dalam array tersebut. Juga menghitung jumlah total seluruh data dalam variabel total. Kemudian menghitung rata-rata dengan membagi total dengan jumlah data dan mencetak nilai minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Kemudian membebaskan memori yang telah dialokasikan untuk array datanya. Kita coba jumlah data contohnya 3. Data ke 1 itu 20, data kedua itu 20, data ketiga itu 20. Contoh 10. Ini koma ya. Ya, maka minimumnya 10, maksimumnya 20, rata-ratanya setelah ditambahkan dibagi 3, 16,7. Oke, selanjutnya pada soal nomor 19, kita disuruh untuk strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Buat 3 strategi diskon, pilih salah satu secara dinamis, tampilkan total setelah diskon. Total 10.000, diskon 15. Oke, membuat 3 strategi diskon ya. Nah, kita akan coba menjelaskan kodenya. Nah, di sini output string.h. Oke, float diskon 10 ini fungsi untuk memberikan diskon 10% dan membalikan total setelah dikenakan diskon 10%. Nah, selanjutnya diskon 15. Nah, ini fungsi untuk memberikan diskon 15% dan membalikan total setelah diberikan potongan harga 15%. Kemudian diskon 20% untuk mengembalikan total setelah dikenakan diskon 20%. Di sini ada float deklarasi variabel. Di sini ada float total bayar. Total itu untuk menyimpan harga total harganya.
bayar itu untuk menyimpan total yang harus dibayar setelah diskon. Kemudian pilih pilih diskon ini, pilih ini untuk menyimpan pilihan diskon. Kemudian strategi ini adalah pointer fungsi untuk memilih jenis dan jenis diskon yang digunakan. Dan print total ini untuk meminta input total harga dari user. Kemudian ini juga untuk meminta input ini pilih diskon ini untuk meminta input pilihan diskon yang diinginkan. Satu untuk diskon 10%, dua untuk diskon 5%, dan tiga untuk diskon 20%. Dan menggunakan switch case untuk menentukan fungsi diskon yang sesuai berdasarkan input pengguna. Jika input tidak valid, program akan mengeluarkan kesalahan tidak valid gitu. Kemudian memanggil fungsi diskon yang dipilih dan menghitung total yang harus dibayarnya. Dan mencetak jumlah yang harus dibayar setelah dikenakan diskon. Nah, totalnya itu 20. Maka pilihan diskon yang kita pilihan diskon itu satu, maka 10% dari 50.000 akan dipotongkan 10% gitu. Contohnya kita buat lagi, totalnya itu 100. Diskon yang kita lakukan itu 20%. Yang ketiga, maka kabarnya 80.000 kan 20% dari 100 kan 20, seperti itu. Oke, jelas. Oke, soal tracker enggak ya, nanti misalnya sebulan. Ini sistem data akademik gabungan struktur dan file. Simpan data mahasiswa, nama, nim, nilai, alokasi dinamis, pointer ke fungsi untuk hitung mutu simpan ke file dan tampilkan kembali. Oke, kita akan coba bahas kodenya. Di sini terdapat FOP ini, ada akademik. Oke, ini juga sama sih untuk disimpan nanti ke txt. Oke, di sini terdapat nih kalau mendeklarasikan tipe data mahasiswa menggunakan stroke yang berisi nim, nama, nilai, dan mutunya. Kemudian cara hitung ini untuk fungsi mutu, fungsi untuk menentukan mutu berdasarkan nilai. Contohnya 80 itu grade A, 70 B, 60 lebih besar sama dengan 60 itu C, lebih besar sama dengan 50 itu D, selainnya itu E. Kemudian integer deklarasi variabel ini n, yaitu jumlah mahasiswa. Data itu pointer ke array dinamis bertipe mahasiswa. Kemudian file pointer ke file. Dan fungsi mutu ini pointer fungsi yang menunjuk ke fungsi hitung mutu. Kemudian minta jumlah mahasiswa, minta input jumlah mahasiswa dari pengguna. Kemudian alokasi memori dinamis menggunakan malloc untuk array data yang berisi n elemen bertipe mahasiswa. Kemudian looping looping untuk input mahasiswa. Yang pertama masukkan nim, nama, dan nilai mahasiswa, kemudian menghitung mutu menggunakan fungsi mutu yang menuju ke hitung mutu. Kemudian membuka file academic.txt untuk menulis data mahasiswa ke dalam file, kemudian menyimpan nim, nama, nilai, dan mutu ke dalam file, kemudian menutup file setelah menulis. Kemudian menampilkan pesan data telah disimpan di file txt. Jadi ini untuk menyimpan data yang kita input itu disimpan ke academic.txt nanti. Kemudian membuka file academic.txt untuk membaca data dan menampilkan data mahasiswa seperti membaca nim, nama, nilai, dan mutu untuk setiap mahasiswa yang ada dalam file tersebut. Kemudian menutup file setelah selesai membacanya. Kemudian mengosongkan atau membebaskan memori yang telah dialokasikan dengan free data. Kita coba jumlah mahasiswa gua aja biar enggak banyak. Nilainya itu 31, namanya itu Erwin, nilai itu 100, nilai itu berapa sudah tuh, 42 ya, 42 2 lah. Namanya itu turut 40 nilainya itu 10. Angka data disimpan di academic.txt. Coba kita lihat di academic.txt apakah benar data disimpan di academic.txt. Dan apakah benar? Kan di sini kita input itu Erwin 100, Martulo 10. Coba 31, namanya Erwin,
nilainya 100 gridnya A, kemudian nilainya 2 namanya berturut, nilainya itu 10 gridnya E, seperti itu kalau hasil. Nah selanjutnya ada soal dari 10 soal, jadi di sini ada beberapa soal yang sama. Jadi soal nomor satu tugas satu ini hitung los tadi sudah kita bahas, menentukan bilangan ganjil dan genap juga udah kita bahas. uh, Nomor tiga tadi mana? Nomor tiga menukar dua nilai menggunakan pointer juga udah kita bahas. Mencetak elemen array menggunakan fungsi juga udah dibahas. Menghitung faktorial juga udah dibahas. Menghitung rata-rata dengan fungsi modular juga udah dibahas. Kemudian uh, menurasi file header juga udah. Ini belum. Operasi yang kita akan membahas ini di sini ya. Tugas 8 itu. Dari tugas 8 dari 3 soal lagi. Nah, di sini terdapat studio.h dan studio.h ini untuk input output, standar input output. Kemudian input math.h ini digunakan untuk fungsi matematika seperti square, untuk akar, kuadrat, dan lain-lain. Kemudian void hitung ini fungsi hitung menerima x input. X itu input bilangan bulat, pointer k itu ini pointer untuk menyimpan hasil kuadrat, kemudian pointer a itu ini untuk pointer untuk menyimpan hasil akar. Kemudian mengisi pointer k dengan x kali x, kemudian x kali x, kemudian mengisi pointer a dengan akar dari x, dikonversikan ke float agar tidak dibulatkan. Di sini ada integer main. Di sini ada integer main, deklarasinya itu ada angka, hasil kuadrat, dan hasil akar. Jadi angka itu inputan dari si user, hasil kuadrat itu hasil kuadrat dari angka yang diinput si user, kemudian hasil akar itu juga hasil akar dari angka yang diinput oleh si user. Kemudian meminta si user untuk menginput data atau angka, kemudian membacanya, menerima dan membacanya, kemudian menghitung angka, kemudian menghitung angka, memanggil hitung dengan parameter angka, hasil kuadrat, dan hasil akar. Kemudian menampilkan hasil kuadrat dan akar kuadrat dan angka yang dimasukkannya. Kemudian return 0 ini untuk menandakan program selesai. Bila kita input itu 3, maka 3 kuadrat itu 9, akar dari 3 itu 1,73, seperti itu. Kemudian tugas nomor 9 itu kita disuruh untuk 9 kita disuruh untuk sistem penilaian modular. Buat sistem dengan 4 fungsi, input nilai, hitung rata-rata, konversi ke huruf, cetak hasil. Seperti ini udah ya. Coba kita jelaskan lagi. Oke, ini udah, ini sudah ya yang dulu tadi. Oke, kita coba jelaskan udah 9 ya. Udah 9. Di sini terdapat void input nilai, fungsi untuk meminta input dari user sebanyak 3 kali. Nilai disimpan melalui pointer integer pointer agar perubahan langsung tercermin di variabel aslinya nanti. Dan float hitung rata-rata ini fungsi untuk menghitung rata-rata dari 3 nilai, kemudian pembagi 3,0, memastikan hasilnya berupa float atau berkoma. Terus kemudian char konversi huruf ini fungsi untuk mengkonversi nilai rata-rata ke huruf mutu. Contohnya 85 itu A, nilai besar sama dengan 85 itu kliknya A, dan seterusnya. Kemudian void cetak hasil ini fungsi untuk mencetak hasil akhir berupa rata-rata dan nilai huruf ke layar. Kemudian ini integer main, ini fungsi utama program memanggil input nilai untuk input 3 nilai, menghitung rata-rata, mengkonversi huruf, kemudian mencetak hasilnya. Sedangkan masukkan nilai 1, sebetulnya kita masukkan nilai pertama itu 70, nilai kedua itu 80, nilai ketiga itu 90. Maka nilai rata-rata itu 80, nilai huruf itu 8, nilai huruf B. 80 itu B. Soalnya 85 ke atas itu baru A. Lanjutnya pada nomor 10. Pada nomor 10 itu terakhir, ini terakhir.
Terakhir kita disuruh untuk membuat ini sistem akademik komprehensif, buat program mini akademik, input data mahasiswa, nama, NIM, nilai, kemudian hilang hitung status kelulusan, kemudian cetak laporannya. Oke, kita akan coba, kita akan coba menjelaskannya. Oke, di sini terdapat uh, upload string untuk fungsi input output, kemudian define max. Ini define max ini mendefinisikan konstanta max sebagai batas maksimal jumlah mahasiswa itu 100. Kemudian type def struct ini untuk membuat tipe data mahasiswa dengan atribut nama, name, nilai, status. Kemudian fungsi input ini void input mahasiswa ini untuk menerima input data dari pengguna untuk jumlah mahasiswa. Kemudian input nama memuat spasi karena menggunakan persen persen slash n. Nih. Kemudian fungsi hitung status ini untuk menentukan status kelulusan berdasarkan nilai. Jika nilainya lebih kecil sama dengan 60 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Dan fungsi cetak laporan ini untuk menampilkan data seluruh mahasiswa setelah statusnya dihitung. Dan ada integer main sini untuk menjalankan alur program utama, itu itu meminta jumlah mahasiswa, input uh, input data mahasiswa, hitung status kelulusan, dan tampilkan laporan akhirnya. Kita coba run. Menurut jumlah mahasiswa itu dua aja lah. Mahasiswa pertama namanya Arwin, NIM itu 31, nilainya itu 100 lulus. Mahasiswa kedua itu berturut, NIM-nya itu ya, 2, nilainya itu pada 70. Maka Erwin 31 nilai 100 itu lulus. Marturut nilainya 42, nilai 70 itu lulus, karena minimal kelulusan itu kan 60 tadi. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.